Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nartezero. Dalam video kali ini, aku akan membagikan kepada teman-teman tentang tips menulis field of study dan research plan pada formulir pendaftaran beasiswa pemerintah Jepang atau beasiswa Max. Video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang kebingungan dalam menulis field of study atau research plan, karena memang yang ada hanyalah template dan tidak tersedia semacam guideline untuk menuliskan field of study atau research plan. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Dalam penulisan tips untuk field of study dan research plan ini, aku akan membagikan field of study dan research planku ketika mendaftar beasiswa pemerintah Jepang pada tahun sebelumnya. Jadi, yang perlu diperhatikan sebenarnya hanya 4 poin. Poin pertama adalah format penulisan. Untuk format penulisan research plan, sebaiknya dimulai dari judul atau topik riset yang ingin dilakukan, latar belakang, alasan kenapa ingin melakukan riset tersebut, dan apa manfaat dan pentingnya topik tersebut dalam bidang penelitian teman-teman. Kemudian tujuan yang hendak dicapai, metodologi riset yang akan dilakukan, dan kesimpulan. Sementara itu, format penulisan study program biasanya lebih bebas daripada format penulisan riset. Teman-teman bisa menuliskannya dalam format yang menurut teman-teman cocok untuk menjabarkan rencana studi yang akan dilakukan selama menjadi mahasiswa nantinya. Untuk saran penulisan dari aku, berdasarkan pengalamanku, studi program bisa diawali dengan mendeklarasikan kembali tujuan riset yang hendak dicapai, kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan materi apa saja yang hendak dipelajari agar tujuan riset tersebut bisa tercapai. Setelah itu, berikan rencana yang jelas mengenai apa saja yang akan dilakukan di tiap semester agar yang membaca bisa melihat keseriusan dan kematangan rencana teman-teman. Pada paragraf terakhir, jangan lupa tambahkan manfaat apa yang bisa kita berikan kepada Indonesia jika penelitian kita diterima oleh pemerintah Jepang untuk didanai, serta keuntungan diplomatik apa yang bisa diperoleh baik oleh Jepang dan Indonesia jika seandainya kita terpilih menjadi penerima beasiswa Max. Yang kedua adalah prosedur atau gambar atau flowchart. Jangan lupakan prosedur atau sertakan skema riset yang akan dilakukan dalam bentuk gambar, flowchart, ataupun alur dalam bentuk paragraf, agar pembaca bisa menangkap garis besar rencana riset yang akan teman-teman lakukan dalam waktu singkat. Sudah merupakan suatu fakta bahwa manusia akan lebih mengerti jika terdapat sebuah prosedur ketika ingin mencerna suatu proses daripada harus membaca penjabaran yang panjang lebar tanpa memahami cara sistematis dalam riset tersebut. Penambahan flowchart misalnya juga menunjukkan bahwa rencana riset teman-teman yang sudah dibuat dengan matang bisa lebih meyakinkan pihak pemberi beasiswa. Namun, kebetulan penelitian aku tidak memerlukan sebuah gambar, oleh karena itu di sini tidak aku tambahkan gambar ataupun flowchart. Poin yang ketiga adalah kesesuaian atau kesinambungan. Hal yang penting ketika menulis rencana riset adalah kesesuaian rencana riset tersebut dengan bidang penelitian yang sebelumnya ditekuni dan dilakukan. Jangan sampai menulis rencana riset yang sama sekali berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pengalaman riset teman-teman sebelumnya. Ketidaksesuaian rencana riset dengan latar belakang penelitian biasanya menjadi salah satu utama kegagalan ketika mendaftar beasiswa ini. Pemerintah Jepang dan tujuan universitas teman-teman tidak akan mau mengambil risiko untuk memberikan beasiswa kepada pelamar yang penelitiannya tidak berkesinambungan. Jika penelitian yang ingin teman-teman lakukan di Jepang berbeda dengan penelitian di Indonesia,
Maka carilah satu garis merah yang menghubungkan keduanya, sehingga kedua penelitian yang berbeda tersebut terlihat saling mendukung satu sama lain. Kesinambungan penelitian ini menunjukkan bahwa pelamar benar-benar memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjalankan riset di Jepang nantinya, bukan hanya sekedar mencoba-coba untuk melakukan riset yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Poin yang keempat adalah referensi. Teman-teman jangan lupakan untuk selalu mencantumkan referensi ketika teman-teman menulis kalimat atau mengutip kalimat dari suatu artikel ilmiah atau buku. Pilihlah referensi paling baru untuk mendukung rencana riset yang akan teman-teman lakukan agar penelitian teman-teman terlihat segar atau update dan tidak ketinggalan zaman. Kemudian, jangan lupa menuliskan semua daftar referensi yang muncul di research plan dan study program di bagian paling bawah setelah selesai menulis study program. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di contoh field study atau research plan yang aku tulis ketika mendaftar beasiswa pemerintah Jepang sebelumnya. Inilah 4 poin mengenai tips dalam menulis field of study atau research plan dalam pendaftaran beasiswa pemerintah Jepang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku berikutnya.